Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, my student and teman-teman sekalian, terima kasih sudah mampir ke channel ini dan kita lanjutkan pembahasan kita atau belajar kita tentang Microsoft Excel. And now we will specific membahas about data type. Last week, maybe in previous video, we have learned about the basic of interface in Microsoft Excel. And then we have learned about how to resize the column, row, and other. And then we have learned about layout, about how the position of text, and then rotate the text, and another feature in Excel. And now this week we will learn about data type in Excel. Oke, apa itu data type? Jadi seperti ini teman sekalian. Kenapa di dalam sebuah program in Excel and then database program DBMS, database management system, itu ada namanya istilah tipe data or data type. Have you imagined what the function of this one? Sebenarnya gini, ketika kita sebagai desainernya, pencipta dari sebuah tabel atau sebuah database ya, kita akan bertemu atau mengorganize berbagai macam data. Mulai ada data karakter, kemudian ada number pun ini akan ada beberapa klasifikasi lagi kalau kita masuk ke pemrograman. Tapi kalau di Excel sepertinya tidak sedalam itu. Kemudian kita akan bertemu dengan, kalau di Excel ya, kita akan mengorganize sebuah data text misal. And then every data have specific function. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kita harus mempelajari atau menggunakan atau why we need to learn about data type? Karena kita sebagai desainernya akan sangat terbantu, akan memudahkan kita untuk mengorganize sebuah data. Itulah kenapa terlahir adanya tipe data. Oke, sampai di sini paham ya, what is the function of data type? Okay, now we continue to next slide. First, we will learn about general data type. Nah, di Excel teman-teman sekalian, tipe data general ini terpasang atau ada secara default ketika kita menggunakan Excel. Without we do the change anything, Excel akan menentukan tipe data yang ada di masing-masing sel secara default adalah tipe data general. Nah, how we know that the cell is tipe datanya adalah general? Oke, Ustadz akan coba masuk ke Excel-nya ya. Excel, this one. Oke, biar mempermudah kita akan memberikan seperti ini. Ini di atas ini adalah tipe datanya tadi ya. Kemudian yang akan kita masukkan itu nanti adalah ada text dan ada number. Nah, oke. Silakan kalian ikutin seperti ini. Kita akan mempelajarinya. Oke, now general berarti nanti dalam kolom B ini tipe datanya akan kita set menjadi tipe data general. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa tipe data di sel ini adalah tipe data general? Kemudian to another cell, apakah tipe datanya general? Nah, untuk mengetahuinya, we will use this one. See? Nah, yang di bagian ini, yang Ustadz tunjuk ini adalah tool yang kita gunakan untuk mengetahui
what data type yang sedang aktif selnya. Kalau misalnya Ustadz klik di sini berarti tipe datanya adalah general. Kemudian di sini sama masih general karena kita tidak melakukan perubahan apapun di halaman atau di sel yang sekarang aktif. Oke. Now kita akan mencoba what happen if we insert the text in data type general. For example, Ustadz will type February. And then we enter. What happen? Tidak ada terjadi apapun karena memang dia bisa menerima teks. Tipe data general ini bisa menerima data berupa teks. And then now we try to number. For example, Ustadz will type number 1 like this, or number 5. Tidak terjadi apapun ya. 9. So tipe data general juga berarti bisa menerima input berupa number. Oke. But kalau kita menginginkan sebuah data itu misal diawali dengan 0 or 0, 0. Misalnya contohnya ada seperti ini. Kita punya data kolom itu terdiri dari misal 01, 02, 03, 04, 05, and so until 09 misal. Maka kalau kita akan typing di sini 01. Where is the number? Yang kosong tadi. We try again. 08. Enter. Very soon. Tidak ada angka 0, friend. So, ketika kita bisa simpulkan, jadi untuk tipe data general, ketika kita menggunakan 01, 02, 03, kayaknya nggak bisa. Ya. Kesimpulan pertama, kesimpulan awal, kita tidak menggunakan tipe data general untuk menampung data berupa 01, 02, 03 seperti itu. Intinya adalah ada angka 0 di depan angka yang lain, karena memang secara perhitungan tidak bernilai, makanya dihilangkan seperti itu ya. So, kita simpulkan kita tidak bisa menggunakan tipe data general untuk menuliskan data yang 01, 02, 03. Oke, this is data type general. Kita sudah memasukkan text here and then number here. Kalau number yang desimal bagaimana? Apakah bisa tipe data general? Oke, kita coba. Misal 5.0 bisa? Wow, hilang. 5.7. Oke. 5.77. Oke. Can you see what's different? Tadi di sini Ustadz type just number 5 ya. Di sini tadi 5.0. Kemudian di sini 5.7. Di sini 5.77. Oke, tidak ada perubahan friends sepertinya ya. Hanya ini saja tadi karena memang mungkin tidak bernilai seperti halnya di depan tadi. Ketika kita typing 08 munculnya 8. 5.0 nolnya jadi hilang karena memang nolnya tidak bernilai karena di belakang koma. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya about data type general. Oke, and then we back to slide. Ini sudah ya. Next slide is about number data type. Oke, number data type itu langsung kita masuk ke bagian praktisnya. Kita memberikan di sini number. Seperti ini.
Oke, di kolom ini teman sekalian, kita akan men-set tipe datanya adalah tipe data number. So, dari sini kita bisa merubah tipe datanya from the general to number. Nah, ini sudah ya. See different, perhatikan di bagian sini friend ya, di bagian ini. Ini tadi kita set menjadi tipe data general, right? So, while Ustaz klik here, yang di sini muncul general. But if Ustaz change to another column, for this one, for example, this one, to C column, so this is change to number, right? This is show semua kolom, semua sel yang ada di kolom C berarti masuk dalam berubah tipe datanya menjadi tipe data number. So, kita akan practice how if we insert text to the number data type. Sama, kita akan menggunakan kata yang sama teman-teman, Februari, like this. And then we enter. What happened here? Nothing. Tidak ada yang berubah, tidak ada sesuatu yang hilang ya. Jadi tipe data number bisa dimasukkan berupa teks ke dalam selnya. Jadi tidak masalah kalau kita memasukkan teks, tidak akan terjadi error atau tidak akan terjadi sesuatu yang mengakibatkan komputer kalian rusak parah. Okay, now we try to another experiment. Now kita akan memasukkan number. Kita akan memasukkan one digit. For example, kita akan ini, this one, sama aja ya. So no one happen here. And then ketika kita memasukkan 5.0, what happened here? Sama. And then 5.7. Wow, mulai ada perubahan, friend. What happened here? See, di bagian atas ini, Ustadz tadi typing 5.7 here. But if Ustadz enter, so the number is changed to 6. And then if Ustadz type 5.77 and then enter, wow, what happened to this one? Nah, Ustadz pengen di sini munculnya itu 5.77 and then here 5.7, tapi dua-duanya kok jadi ini friend, jadi 6. Nah, this is because we need to specific setting. Tadi kita tidak men-set apapun, right? Ketika kita highlight seperti ini, kemudian kita change here to number, kita tidak merubah atau kita tidak men-set apapun yang lebih spesifiknya. Contohnya seperti ini, yang lebih spesifik itu seperti ini, friend. Kita ingin number ini nanti bisa memuat, for example, satu digit, langsung aja. Untuk yang seperti ini, kita pengen memuat 2 digit di belakang koma. Agar nanti angka 5.77 ini bisa muncul ada di sini, bukan tersembunyi di atas ini, bukan. Nah, caranya adalah we highlight the column that we will change and then right click. Okay, pelan-pelan ya. First we highlight the column. Kalau sudah tersortir atau terhighlight seperti ini, and then right click, and then after that choose format cell. We click this one. Nah, disinilah teman-teman kita akan melakukan perubahan sedikit saja.
See, decimal place ini yang akan kita manfaatkan. Tadi Ustadz memberikan di sini 2 digit di belakang koma. So, kita akan merubah decimal place-nya yang awalnya 0 karena tadi here tidak ada satupun bilangan desimal here. Kalau kita rubah 1 for example, so this is the preview. Jadi kalau misal 1 berarti ada 1 number after comma. Kalau kita naikkan lagi 2, so there are 2 number after comma. Ya. Oke, ini yang akan kita pilih atau kita gunakan 2 digit di belakang koma, and then we klik OK. See, semuanya berubah, ada 2 angka di belakang koma. Nah, ini menjadi normal, friend. See, tadi ini kan awalnya 6, right? This is ketika tadi Ustadz sebelum berubah ini adalah 6, ini adalah 6. Tapi ketika kita sudah men-set bahwa ada 2 angka di belakang koma, maka yang di sini pun menampilkan seperti yang ada di atas. Kecuali kalau kita typing seperti ini, friend, 5,876 misal. Seperti ini. Kalau kita enter, tebak apa yang terjadi? Ada berapa angka di belakang koma ketika Ustadz enter? Ustadz enter ya, 1, 2, 3. Nah, so di atas ini ada 3 digit di belakang koma. Maka ketika Ustadz enter, maka tetap ada 2 digit di belakang koma. Karena di column C ini kita tadi sudah set ada 2 digit or 2 angka di belakang koma. Si 8 di belakang komanya ya, 876. Maka akan disederhanakan menjadi 5.88 karena angka 7 ini dibulatkan ya menjadi 8. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kalau kurang paham silakan di back videonya, dimundurkan kembali. Oke, Ustadz continue to another slide. What the next data type after number? Berikutnya adalah text, ya. Text, oke. Kita masuk lagi ke bagian sini. So, kita akan text berikan seperti ini. Kita tengahkan biar enak dilihat. Oke, Ustadz akan type Februari sama. Ada perubahan? No one. Tidak ada perubahan. Kemudian kita bisa dipahami ya, karena Februari berupa teks, ketika dimasukkan ke teks ya tidak ada masalah, right? Sama saja. Oke, now kita akan mencoba input number. Oke, kita input number ini tadi sama, kita dari sini ya, the one character, hanya angka 8 seperti ini. Oke, there is something happen here. Kemudian di sini tadi kita typing 5.0 kalau nggak salah tadi ya 5.0. Wow, ini masih general, friend, right, masih general loh, pantesan tidak ada perubahan. Oke, we erase first, kita change to text, right? Oke. Tadi ini nggak masalah ya. Coba Februari. Is there happen here? No one? Tidak ada yang berubah. Oke. Ini sama, kita akan typing only one number here. Ada perubahan? Ada yang berbeda?
Ada dari view-nya. Kalau number in general dia akan mengambil rata kiri, rata kanan ya. Ada di bagian kanan, tapi di teks itu ada di posisi kiri. Oke, tidak masalah. Karena memang kalau teks diawali dari kiri. Oke, now tadi kita akan memasukkan 5.0. So, kita akan memasukkan di sini 5.0. Wow, tidak ada yang hilang, friend, right? Tidak ada yang hilang. Oke, kalau di sini kita akan memasukkan word number sama. Kalau di sini tadi 5.0, 0-nya hilang. Kemudian di sini kita akan memasukkan 5.7. Apakah ada perubahan? Enggak. Berubah ke angka 6 enggak, friend? No. Oke. We try to another number 5.77. Apakah ada pembulatan? No. So, teman-teman sekalian, ternyata we can make a conclusion bahwa kalau tipe data text ini, every character itu bernilai, friend. Jadi tidak ada karakter yang dibuang dengan alasan penyederhanaan atau semacamnya. Kalau di tipe number itu ada mekanisme penyederhanaan. Misal di sini tadi kita typing the number like this, maka disederhanakan menjadi 3 digit karena memang settingan kita one number kemudian 2 digit di belakang koma. Tapi ketika di sini tidak ada pengurangan atau tidak ada pembulatan. Jadi every character have value atau tidak akan dihilangkan karena dianggap bernilai dari sebuah karakter tersebut ketika ada di tipe data text. Nah, pertanyaannya, kalau Ustadz akan menuliskan 01, 02, 03, 04 seperti itu, pertanyaannya, what data type will Ustadz use? Ada yang bisa menjawab? Tik, tek, tik, tek, tik, tek. 5, 4, 3, 2, 1. What is your answer? So, the answer is we will use text data type. Right? Ingat konklusi yang barusan kita buat bahwa tipe data text tersebut akan tetap mempertahankan whatever the character you insert to the cell. Jadi semua karakter itu akan bernilai, friend. Jadi tidak ada penyederhanaan atau semacamnya. Oke, seperti itu teman sekalian pembahasan kita about data types, and we just learn 3 kind of data type first. Jadi silahkan difahami terlebih dahulu dari video ini. Jangan lupa kalau kalian need make something note, silahkan dicatat. Dan untuk pekan ini sepertinya tidak ada tugas dulu ya. Kalian pelajari dulu tipe data ini, diulang-ulang kalau perlu. And let's close our class by say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin, and see you next week insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.